Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan untuk teman-teman dimanapun kalian berada, bersama saya Ersa Diva Agustin dari Hima Farsi periode 2025-2026 sebagai moderator pada podcast kali ini. Pada podcast Kastrat season 5 episode 3 ini, kita akan berbincang mengenai kualitas hidup dan psikososial tantangan pasien hemodialisis di era modern selama 15 menit ke depan. Nah teman-teman, saat ini saya nggak sendiri loh. Saya sudah bersama salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Gombong yang sudah sangat hebat dan begitu menginspirasi kita semua. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat, kita sapa Bapak Apoteker Anwar Sodik, Magister Farmasi. Selamat siang Bapak. Ya, siang Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa ya Bapak? Boleh diceritakan? Kalau minggu-minggu ini sedang padat sekali untuk persiapan OSCE Nasional Apoteker. Masya Allah, sungguh produktif ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya karena di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang dosen, Bapak berkenan menyempatkan diri dan bergabung pada podcast Kastrat season 5 ini bersama kami. Baik Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, kita langsung saja masuk pada acara inti yaitu podcast Kastrat season 5 dengan tema kualitas hidup dan psikososial tantangan pasien hemodialisis di era modern. Baik Bapak, langsung saja nih masuk pada acara ini. Akhir-akhir ini kita sering dengar bahwa kabar tentang anak usia muda yang harus melakukan cuci darah atau hemodialisis. Sebenarnya apa sih tantangan yang paling sering dihadapi pasien ketika pertama kali harus menjalani hemodialisis secara rutin? Kalau yang selama ini dari pasien yang terdiagnosa oleh dokter HD, yang paling sering muncul ya dari dia shock. Ya, jadi secara mental ya ada ya goncangan emosional. Ya, responnya tiap pasien ya beda-beda. Ada yang responnya murung, sedih, ada juga yang marah, tidak terima kalau misalnya saya masih muda kok sudah kena gagal ginjal atau misalnya sudah harus cuci darah, harus HD, ya merasa Tuhan tidak adil misalnya seperti itu. Jadi responnya macam-macam. Jadi itu yang paling sering, bahkan sampai ke depresi juga ada. Ya, kemudian yang tantangan selanjutnya ya kalau misalnya dia sudah terdiagnosa HD, tadinya kan dia mandiri, aktif, sementara dia harus HD, otomatis kan statusnya menjadi sakit, tadinya sehat jadi sakit, harus kontrol rutin. Ya itu tantangan selanjutnya ya, karena dia harus kontrol rutin, cuci darah kadang seminggu 2-3 kali. Jadi ya otomatis perlu biaya juga. Ya kalau dia punya BPJS, kalau tidak ya ini tantangan selanjutnya ya terkait dari biaya. Ya kalau dia sudah punya BPJS pun harus wira-wiri dari rumah untuk kontrol, itu juga perlu biaya. Ini tantangannya. Paling itu Mbak. Oh baik Bapak, berarti tantangannya bukan secara fisik tapi emosional juga ya, sehingga jadi harus perlu beradaptasi lagi. Betul sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, faktor apa saja yang membuat sebagian pasien mampu beradaptasi lebih baik dibandingkan dengan pasien yang lain? Ya kalau untuk yang beragama Islam terutama, ya untuk non-Islam sama. Ya tingkat keimanan itu biasanya yang paling dominan. Kalau misalnya dia tingkat keimanannya kuat, dia akan menerima takdirnya jauh lebih mau menerima takdirnya. Ya. Kemudian yang kedua terkait untuk dia adaptasinya tingkat pengetahuan terkait kondisinya, terkait HD itu seperti apa. Kalau dia paham terkait kondisi diri sendiri dan memang dia harus dengan kondisinya yang harus cuci darah, dia akan lebih menerima. Ya, kemudian yang lain ya bisa juga faktor lingkungan itu juga berpengaruh. Misalnya kalau misalnya dia hemodialisa, kemudian dia gabung ke komunitas yang sama-sama HD, atau ada orang lain yang sudah HD lebih dulu, dia akan menceritakan oh ternyata walaupun sudah HD masih bisa kondisinya stabil. Ya, jadi dia akan tadinya misalnya terpuruk secara emosional, dia bisa bangkit kembali. Jadi kalau dengan dia punya komunitas misalnya, atau misalnya sharing dengan orang lain yang sesama pasien HD. Jadi faktornya tidak hanya dari jadi faktornya itu ada psikologi, sosial dan lingkungan juga. Oh iya, betul.
Eh, Kemudian bagaimana cara membantu pasien agar tetap memiliki motivasi dan semangat menjalani terapi jangka panjang? Ya, kalau untuk biar semangat lagi ya memang salah satu tugas kita sebagai tenaga kesehatan atau nanti teman-teman sebagai apoteker, ya itu salah satunya kan sebagai ya nanti motivator juga. Yang untuk memotivasi ya yang paling sering ya salah satunya ya kita bisa memotivasi kalau misalnya hemodialisa itu bukan akhir dari segalanya, ya akhir dari hidup ini misalnya, ya dia masih bisa produktif loh walaupun dia dengan kondisi yang ginjalnya rusak atau misalnya dia harus HD rutin, tapi kan dia bisa masih tetap stabil, kemudian bisa tetap produktif, misalnya tetap beribadah, misalnya meningkatkan ibadahnya, atau nanti bisa juga dimotivasi dengan memberikan target-target, misalnya barangkali dengan kaitannya dengan keluarganya kita harus tahu juga backgroundnya pasiennya seperti apa, barangkali nanti kalau dia mau HD rutin, tetap kondisinya sehat, bisa dimotivasi misalnya dengan dia sehat dia bisa menyaksikan misalnya anak-anaknya lulus kuliah misalnya, kan jadi oh ada motivasi yang kuat, kira-kira pasien ini yang bisa memotivasi dari keluarganya apa, kita harus menggali lebih dalam ya, jadi kita menyesuaikan, kita memberikan motivasi sesuai dengan kondisi pasiennya ya. Misalnya contohnya tadi, misalnya oh dia punya anak sedang kuliah, ya dengan dia sehat kan nanti bisa menyaksikan anaknya wisuda, jadi lebih bangkit lagi, nanti kembali ke kondisi pasiennya apa yang bisa memotivasi agar dia lebih kuat. Kemudian juga bisa diberikan kalau misalnya dia sudah bisa kontrol rutin misalnya, nanti bisa memberikan self reward, atau misalnya kalau sudah bisa kontrol rutin nanti bisa memberi penghargaan untuk diri sendiri, apa hobinya apa barangkali, atau jalan-jalan kemana, itu juga bisa memberi hadiah untuk diri sendiri. Kalau sudah berhasil mencapai misalnya kontrol rutin, atau nanti kan ada biasanya pasien yang harus jadi ada pembatasan makanan atau minuman yang harus dijaga betul-betul ya, biasanya kalau misalnya sudah berhasil melakukan itu bisa diberikan penghargaan untuk diri sendiri. Ini untuk salah satu motivasi. Jadi motivasi dan dukungan positif itu sangat penting ya Bapak. Ya. Jadi pasien itu lebih optimis untuk menjalani terapi jangka panjang. Lalu selanjutnya, seberapa penting dukungan keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup pasien HD ini Bapak? Ya, terkait untuk dukungan keluarga ini memang salah satu yang utama sekali terkait untuk mendukung keberhasilan terapinya, karena tidak hanya dari diri pasien itu sendiri ya, sementara nanti motivasi juga tidak hanya dari tenaga kesehatan, justru lebih utama dari keluarga terdekatnya, ataupun nanti yang bisa mendampingi pasien setiap hari kontrolnya, apalagi kalau misalnya sudah tidak mampu ke rumah sakit sendiri kan harus ada yang mengantarkan, itu juga mendukung secara fisiknya dia mendampingi ya. Di rumah juga sama terkait pembagian tugasnya barangkali ya, soalnya kalau untuk mengantarkan juga banyak kasus yang pasien sebenarnya kemauan untuk harapan hidupnya ibaratnya untuk kontrol dia mau, tapi tidak didukung oleh keluarga, nggak ada yang mengantarkan, justru dia tidak patuh untuk hemodialisa bukan karena dia tidak mau, tapi tidak ada yang mengantarkan. Ini juga kita ya sebagai tenaga kesehatan juga mengedukasi juga tidak hanya ke pasiennya, tapi juga ke keluarga terdekatnya, terutama yang serumah dengan pasien. Jadi peran keluarga itu sangat penting untuk keberlangsungan terapi